Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi perkuliahan kita ini kita rekam ya, karena ini dari kampus, pihak kampus untuk merekam semua kegiatan yang kita buat. Jadi hari ini saya akan men-share Jahir. Jadi apa itu Jahir? Mungkin untuk sekarang ya materinya lah itu. Nah, ini Jahir. Jahir nanti pada saat, karena seharusnya saya akan share nanti drive-nya ke kalian. Cuman karena saya nggak bisa buka Jahir, tadi saya udah coba di kelas sebelah membuka Jahir, tetapi error. Jadi saya berusaha memberikan PowerPoint-nya slide PDF-nya saja. Jadi pertama kali nanti kalian buka Jahir, tampilannya akan seperti ini. Jahir accounting 6.0. Jadi 6.0 ya. 6.0. Jadi nanti pertama tampilan, nampak ya barangnya? Share. Raja nampak? Nampak, Bu. Oke, sip. Nampak, Bu. Oke, jadi nanti pertama kali kalian membuka Jahir, nanti drive-nya saya kirim. Seperti inilah tampilan awalnya. Membuat data baru, membuka data sebelumnya, buka data, membuka file backup. Inilah semua menu-menunya. Jadi pertama kali kita membuat data, itu adalah membuat data baru. Tinggal kita klik data baru ini. Yang keluar muncul tahap pertama adalah informasi perusahaan. Jadi tahapan ini menampilkan formulir pengisian informasi, baik itu identitas, ya kan, nama perusahaan, terus nomor telepon, terus jadi digunakanlah ini untuk keperluan. Jadi data-data itu diisi. Jadi kalau memang perusahaannya benar-benar itu diisi datanya, muncullah seperti ini. Jadi yang merah ini wajib diisi, yang kuning nggak wajib diisi. Tapi kalau boleh, supaya tampilannya bagus, memang perusahaannya ada, dibuatlah semuanya. Jadi 1 sampai poin 8 dikerjakan. Ya, sebenarnya kalau kalian punya online shop, kalian bisa terapkan di sini. Jadi nama perusahaan kan apa? All in Shop, ya kan? Nama perusahaannya All in Shop. Alamat perusahaannya di mana? Kota Medan, negaranya yang masih terdata tuh Indonesia, Malaysia. Kota apa? Jakarta kah? Medan kah? Kalian bisa buat website kan ada. Jadi nanti kalau kalian sudah punya ini, kalian enak gitu. Ada laporan keuangannya. Jadi pun kalau kalian ingin mengembangkan usaha, ya kan, meminjam uang ke bank, ada laporan keuangannya, terus ya selain aset, jaminan aset, tapi juga harus ada laporan keuangan untuk memberikan trust kepada bank. Oh, ternyata dia benar-benar buat usaha nih, UMKM, usaha kecil menengah. Dia ada laporan keuangannya tertata. Ini boleh kalian gunakan. Karena Zahir ini cuma 100 akun, jadi semua transaksi kecil itu bisa. Tapi kalau transaksi partai besar ada, cuman harus softwarenya dibeli gitu. Jadi memang lebih dari 100 itu dia prabayar. Kalau yang kurang dari 100 ini free. Ya, jadi apa yang diisi? Nama perusahaannya, alamat perusahaan, kota, negaranya apa, kode pos, ya kan? Diisilah email, website, ya kan? Diisi. Itu wajib. Boleh diisi, boleh enggak. Tetapi kalau boleh diisi saja gitu. Jadi tampilannya lebih menarik dan terisi semua data-data. Oke. Terus untuk tahapan periode transaksi itu terjadi pada saat perusahaan itu melakukan transaksi di awal. Jadi
Pamannya dimulai Januari, buat Januari. Kalau dimulai dari Agustus, buat dari Agustus. Closing tetap Desember ya. Jadi apapun ceritanya Desember itu closing. Jadi setiap periode akuntansi itu Desember. Kita buatnya Desember seperti biasa di ini. Jadi ini wajib. Tanda yang merah ini wajib. Jadi tampilan Zahir itu kan seperti ini, sama dia. Jadi ini wajib kalian isi. Buat datanya Januari tahunnya tahun berapa, transaksi dimulai awal transaksi ya sampai nanti ada yang nanya itu mirip Mayop Bu. Nanti kita jawab juga. Jadi ini kita buat ya ininya tahunnya, tutup tahunnya, chartnya, terus lokasi ini akan terrecord ya. Jadi itu harus ada. Oke, next lagi. Nah, bagian yang merah wajib diisi bulan, tahun, dan tutup buku akhir wajib diisi. Karena itu harus hati-hati. Kalau kalian salah record, umpamanya terjadi transaksi itu di Februari, ternyata kalian buat di Maret. Jadi semua transaksi yang terjadi di Februari, nah, itu tak terekod. Jadi ketahuan nanti pada saat buat akhir laporan itu langsung blank, kosong. Jadi benar-benar diteliti karena itu nggak bisa back lagi kita, nggak bisa kembali lagi ke menu sebelumnya kalau sudah tersaving. Makanya udah tersave, udah diproses sama si Zahir, itu nggak bisa back lagi kita. Nah, terpaksalah kita harus ini buat baru lagi ya, atau inilah buat data baru lagi lah. Nah, jadi bisa saja nanti terjadi seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Asal udah siap, ya Bu, nggak muncul ini, kata dia kan. Bisa saja di awal sudah tidak sama dengan transaksi-transaksinya. Makanya itu sering kejadian. Terus lagi ini ada buat chart account standar. Kalau ini sih nggak wajib ya. Nggak wajib diisi. Jadi ada yang diisi, ada yang nggak. Departemen, kode akun itu. Nah, jadi buat chart ini tidak wajib diisi, boleh diabaikan. Jadi ada departemen dan kode akun, nomor departemen, nama departemen, ini nggak wajib diisi. Ini boleh next selanjutnya. Nah, terus tampilannya nanti sudah selesai itu kalian record, muncullah seperti ini. Data yang sudah kalian buat tersimpanlah seperti ini. Nah, inilah dia datanya. Nah, ada juga yang nanya tadi, Bu, ini mirip kayak Mayop. Iya, mirip kayak Mayop. Hanya saja Mayop itu dia bahasa Inggris full ya, bahasa Inggris full. Kalau ini full Indonesia banget. Nah, ada bangetnya. Jadi full Indonesia. Jadi kalian nggak susah untuk memahaminya karena bahasa Indonesia. Ya, jadi bisa mencernanya dengan baik. Ada yang bertanya sampai di sini? Nih, ada? Tidak ada. Kalian cuma nengok-nengok aja ya kan? Karena lebih asik itu praktikal ya kan? Jadi bisa langsung ketik. Nah, nanti kalau nggak cocok, back lagi. Kadang tuh ada mahasiswa yang eksperimen ya. Nanti cobanya lagi gitu. Di back-backnya. Bu, untuk pembuatan akun itu bebas kan, Bu? Tergantung transaksi. Jadi, pembuatan akun itu sesuai dengan transaksi. Jadi, kalau buat akunnya, kalau nggak ada kas atau nggak ada perlengkapan kas mungkin. Kalau nggak ada transaksi beban sewa, ngapain kita buat? Kalau nggak ada transaksi beban pemeliharaan, ya kan ngapain kita buat? Jadi
akun-akun itu sebenarnya sudah tersaji di Jahir. Ada satu form apanya, kita tinggal klik, itu ada semua di situ 100 akun. Nah, tapi kita akan melihat apakah itu bisa digunakan atau tidak. Kalau tidak digunakan, kita boleh tukar, boleh change, atau kita nggak gunakan gitu, karena kita akan masukkan akun-akun itu nilai-nilainya gitu. Nanti ada di kas, umpamanya 50 juta, kita harus masukkan nilai kas itu di akunnya gitu. Jadi nggak juga bebas gitu masuk akun perusahaan, Bu. Jadi misalnya salah Gitsa, jadi misal salah gitu tanggal transaksi, jadi kita boleh ganti lagi. Jadi itu harus koreksi ya, maksudnya akun perusahaan, Bu. Jadi kalau salah koreksi ya harus dikoreksi gitu, harus kalau pemainnya salah nih input akun ya, maksudnya kan kita harus koreksi. Kita bisa diklik balik sih, tinggal double klik bisa kembali ke menunya gitu. Yang akun yang salah ya. Tapi kalau sudah terrekod, namanya terjadi transaksi piutang maupunnya udah terrekod itu nanti ada nota gitu kan, nota piutang, nota penjualan, ada nota pembelian, salah input akunnya, nah itu harus koreksi gitu, itu ada di menu koreksi. Nah, ada juga sebenarnya ada juga kayak menu-menu itu ada di situ koreksi, atau ada apa tuh ya, yang kayak apa namanya itu, nota-nota itu ada gitu di situ, jadi bisa kita koreksi lah gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa tuh namanya? Saya, Bu Widya Amalia. Iya, silakan Widya. Saya mau nanya, Bu, kan ini kan seharusnya kita kan praktek kan, Bu? Iya. Sama-sama seharusnya. Jadi untuk ke depan kita misalnya ada tugas setelah selesai langsung dikumpul atau gimana ya, Bu? Kan seharusnya ini sama-sama gitu biasanya kalau nggak daring. Widya mulai cemas. Nggak sih. Emang saya nangkep juga gitu kalau magang kan sama-sama gitu. Oh iya. Jadi cara pembelajarannya itu gimana gitu, Bu? Ada muncul Widya kecemasan. Saya nggak gitu ya, Wid. Jadi sebenarnya kalau untuk pengerjaan memang lebih enak kita bareng-bareng gitu kan. Saya tinggal buka dulu Jahir gitu. Kalau di lab saya langsung gitu, memang buka dulu Jahir. Kalian perkenalkan dulu Jahir ini dengan diri kalian, ada chemistry atau tidak ada chemistry kan, selalu saya buat kayak gitu kalau di lab. Tapi karena ini Zoom dan Zoom-nya pun terbatas 40 menit ya kan, saya belum punya yang ini unlimited. Jadi kalau masalah tugas nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Jadi saya nggak akan mempersulit kalian lah. Apalagi ada yang kerja tadi kan. Saya tadi udah nego jam 7 pada minta jam 8:30. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti banyak yang kerja. Jadi dimaklumin. Nggak apa-apa. Jadi yang penting gini loh sama saya. Kalau masalah tugas, praktek atau tugas lah gitu. Ya kalau pamannya ada kesibukan, tapi jangan setiap hari lah sibuknya. Pas kelas saya sibuk terus ya kan. Saya pun bingung ya. Jadi ya kan bisa diskusi dengan saya. Jadi masalah kayak gitu-gitu nanti diskusi langsung aja sama saya ya, nggak perlu di grup, di Japri aja gitu. Itu kan hal pribadi seseorang. Tapi sebenarnya biasanya saya bareng-bareng gitu. Tugas kalau udah selesai, ada yang terkadang
nggak siap with orangnya gitu. Anak-anak ada juga teman-teman kan yang nggak siap. Nah, belum tentu dia on di kamera di laptop kan, bisa jadi dia on di handphone lagi kerja. Kadang banyak gitu, ada yang lagi kerja, alhamdulillahnya baik dia mau ikutin perkuliahan saya walaupun dia nggak ikut praktek, itu masih saya hargai gitu. Berarti masih ada effort dia untuk mengikuti perkuliahan saya walaupun dia lagi sibuk entah nyuci piring, entah dia lagi ngepak barang, itu sering pernah saya lihat seperti itu sih. Jadi nggak usah khawatir, nanti kita akan diskusi bareng-bareng masalah itu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Nggak ada. Nah, ini rata-rata nanya on kamera nih. Ini Alivia ini punya kakak ya di Pancabudi ya? Gak ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Ada Mirip ya, Bu? Iya. Baru selesai sidang kemarin, kok nggak salah anaknya. Oke, ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kita lanjut lagi. Sebenarnya lebih enak langsung eksekusi nih. Google Drive-nya belum saya buka ya. Belum saya kirim ke kalian. Ntar, saya kirim dulu. Tuh, coba kalian buka. Oke. Itu saya share Zahirnya ya. Coba kalian install dulu di laptop kalian. Sambil kita berjalan. Oke. Terus tahapan ini menampilkan proses. Jadi ada periode. Ini langsung save dia ya, langsung nyimpan setelah ini. Ya. Terus terbentuklah data ini. Terus jenis usahanya. Jadi nanti ada jenis usahanya, ya, jenis usaha yang ada. Jadi di sini ada toko handphone, factory outlet, ada jasa, banyak nih sebenarnya. Distributor makan, jasa forwarding, jasa kontraktor, nanti jasa makan dan minuman, perusahaan makanan minuman. Jadi boleh kalian pilih perusahaan kalian itu bergerak di bidang apa. Jadi baratnya cece-nya kayak punya perusahaan, kalian buat laporan keuangannya, transaksinya, notanya, pokoknya semua transaksi yang terjadi kalian buat di Zahir gitu. Oke, nanti saya pun pengen juga nanti tugasnya agak beda. Tapi nanti aja lah, biar ini. Oke, terus bagian merah wajib diisi. Jadi harus remind, harus ingat wajib yang warna merah wajib diisi. Tapi yang kuning tidak wajib diisi. Kan kalau dia nggak diisi, merah itu nggak diisi, dia akan mental balik lagi tetap di situ, nggak bergerak-gerak dia. Jadi memang wajib diisi. Oke. Banyak nih. Oke, inilah tadi yang nanti di bidang usaha udah tersave lah dia. Nanti ada sebenarnya ada lagi dia untuk kurs juga ada, kurs bahasa kurs rupiah dan kurs dolar. Jadi kita pakai kurs rupiah. Fanny, silakan raise hand. Silakan, Fanny. Maaf Bu, sebelumnya Google Drive-nya perlu akses Bu. Iya, kan. Perlu buka lagi ya. Iya Bu.
Ini Pak Junawan yang punya akses ini. Sebenarnya kalau dari laptop saya bisa, kalau bisa di apa kan? Dari laptop saya kan bisa share pakai flash disk, jadi enggak ini. Hanya aksesnya harus dibuka. Jadi nanti kalau ada yang udah bisa buka, share aja yang udah dibuka sama kawannya, bagi-bagi ya, yang udah bisa gitu. Nah, jadi sebenarnya habis record ini transaksi perusahaannya ada kursnya itu, kurs kita guna kurs apa, baru nanti terbukalah kita mau masukin akun apa. Nah, seperti ini nih chat slide-nya kurang lengkap berarti. Oh nih, sorry, berarti nggak ke ini dia kebaca. Oke, ini ini jadi akunnya ada banyak. Ini struktur rekening bidang usaha perdagangan. Jadi ada akun-akun ini, ada nomor-nomor ya. Jadi tapi jangan salah ya, setiap akun ini terkadang Zahir udah menyediakan USD. Jadi kalian harus cari yang rupiah nanti di sini kalau untuk menukar sesuai kebutuhan kalian gitu, sesuai perusahaan kalian gitu. Jadi kayak piutang usaha ada nggak? Ada. Tapi hati-hati, piutang usahanya kadang ini ada yang dolar. Nanti kalau dolar dia akan mengkonvert ke rupiah nanti pada saat transaksi itu gitu. Jadi makin banyak dia. Namanya di situ USD kalian masukkan 1 juta, kalilah 1 juta kali 10.000, berapalah itu nolnya. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar harus dicek ulang. Nanti dia akan, kalau dia enggak ini, akan nanti jadi nol. Enggak jadi nol nanti akunnya itu. Kalau masuknya, nanti ada screeningnya dia. Kalau udah balance, pasti kosong, nol hasilnya. Tapi kalau belum balance, pasti ada sisanya nanti di bawah menu. Nanti ada slide berikutnya. Saya suka kelas ini, berarti banyak yang bertanya. Ini ada lagi yang bertanya. Jadi Bu, ini nama William Sinaga. Jadi Bu, untuk nama akun itu kita memilih ya Bu, bukan kita ketik. Soalnya di Mayop diketik. Kalau sudah ada, ngapain lagi dibuat? Langsung masuk aja dan bukan di apa ya? Diketik apanya aja, nominalnya saja gitu, nggak perlu ketik akunnya lagi. Kalau di Mayap dia kan harus diketik ya, baru key in ya, masukkan ya kan. Kalau ini tidak perlu lagi, jadi iya jadi enak. Jadi kayak kas gitu kan, udah ada kayak gini nih, ada menu nih kan 11020 kas. Udah kita tambah aja tuh ininya nominalnya, tinggal double klik tambahkan 10.000 pemain 2 juta tambahkan 2 juta kalau sudah ada. Jadi memang enak. Jadi nggak perlu disusun. Kalau Mayap dia susun kan mana-mana akun-akunnya itu gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Sebenarnya lebih enak praktek sih. Jadi kalau yang merah-merah ini wajib diisi. Lebih enak prakteknya. Ini boleh diisi, boleh enggak. Jadi nanti udah ada terdata gini, nggak perlu diisi lagi gitu. Nggak ada Bu, lebih enak praktek langsung. Jadi nanti muncul sendiri pertanyaan itu Bu. Iya benar. Nah jadi memang muncul pertanyaan itu pada saat praktek. Kalau sini masih bengong-bengong lain kan.
Masih bingung ya. Nanti gimana nih ya? Nanti kalau udah kejadian baru nampak dia apa-apa. Ada yang mau bertanya lagi? Maaf, Bu. Ah, Ini yes. PDF yang Ibu jelaskan ini nanti hartanya dibagikan nggak, Bu, di grup? File, Apa tuh? file PDF yang Ibu jelaskan ini. Iya, nanti kalau udah selesai semuanya saya akan share. Sebenarnya gini, di buku itu sudah ada cara-caranya yang saya bilang modul itu. Itu ada cara-caranya kalian masukkan kemana-mana. Nah, sebenarnya kalaupun tiba-tiba error ya punya kalian, umpamanya error tuh laptopnya, dia akan tersave sendiri. Jadi nanti di menu ini kan, di sini dia nggak perlu kalian save, dia akan tersave di sini nanti membuka data sebelumnya. Sini nanti key in-nya dia. Jadi kalian bisa lihat rekodnya, nama PT-nya. Jadi nggak usah takut. Nggak kalian save pun dia akan tersave dengan sendirinya. Gitu. Ada yang lagi, yang lain? Saya udah setting Zoom ini 1,5 jam. Tapi kok jadi 40 menit juga ya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Baiklah. Nanti saya yang bertanya sama kalian. Oh, ini ada lagi. Bu, jika misal kita lagi oke, udah kalau misal udah selesai transaksi, terus apa nih? Apa lagi tuh, William? Oke, kita bisa masukin ke Miss Excel nggak, Bu? Nggak perlu lagi. Excel itu nggak ada hubungannya ke sini. Jadi kalau nanti William mau melihat laporan keuangannya, dia nanti ada di menu menunya di Zahir itu. Jadi laporan keuangan itu akan tersaji. Apabila William mau kas besar, tinggal klik aja kas besar, muncullah kas besar. Namanya William mau mau laporan keuangan neraca, tinggal aja setting balance sheet-nya. Terus mau laporan laba rugi, berhubung dia bahasa Indonesia jadi gampang, laporan laba rugi gitu. Gitu sih. Tapi harus setting waktunya, jam tahunnya, jangan salah masukkan tahun, dia nggak akan terekod. Jadi makanya saya dari awal pastikan tahun, bulan, kejadian transaksi sampai tutup buku itu sama, sejalan. Jadi pada saat nanti buat laporan keuangan yang tersaji pun sesuai dengan yang apa yang sudah kita kerjakan. Gitu. Jadi kayak file tersendiri ya, Bu. Mantap. Iya. Jadi dia nggak perlu simpan ke Excel lagi, nggak perlu pindahkan ke Excel. Jadi udah ada menu-menunya. Jadi laporan keuangan tinggal print bentuk laporan keuangan betul, gitu. Maksudnya bentukan laporan laba rugi gimana? Kayak gitulah laporan laba rugi yang selama ini kalian tulis-tulis pakai buku besar gitu. Akan tersaji seperti itu apa yang sudah kalian key in, sudah kalian masukin gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Ada 4 menit lagi nih. Malam ini mungkin sampai di sini dulu kita ya, karena belum ada barangnya, maksudnya drive-nya belum kalian download. Udah download semua? Belum bisa buka ya berarti ya? Oke. Bu, saya boleh bertanya, Bu? Oke, Bu, silakan. aksesnya, Bu. Siapa nanya? Fani, silakan. Saya Tapi di cuma mau luar bilang materi. aksesnya ditolak, Bu. Saya cuma mau bilang aksesnya ditolak, Bu. Oh ya, nanti Bu, kita. saya boleh bertanya, Bu? Iya, boleh, silakan. Siapa nih? Tapi di luar materi, Bu. Iya, namanya? Widya Amalia, Bu. Kenapa Widya?
Kan saya baru masuk di kelas ini kan minggu ini Bu, karena baru ACC KRS. Jadi minggu lalu itu jadinya dihitung absen ya Bu? Tanya sama komtingnya. Kalau komtingnya ngabsenin ya absen lah. Kalau komtingnya baik, dia nggak hadir, rezekimu. Ya Bu, Karena- kasih ya Bu. Karena itu si Raja semua yang tanggung jawab ya. Jadi Raja bertanggung jawab untuk absensi kawan-kawannya. Jadi kalau yang nggak datang, jangan itu kawan dianggap datang ya Raja, harus apa juga ya, harus apa namanya, independensi. Jadi kalau Siap, Bu. minggu lalu bolehlah dianggap hadir semua karena masih kendala KRS dan sebagainya, anggap dimaklumin lah ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kasih ya Bu. Oke. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu lah. Karena lebih enak itu dia kelas. Di apa? Di lab. Oke, sampai di sini dulu ya perkuliahan kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya end meeting all ya.